Melanjutkan kisah pada episode kedua. Saat ini Erik sudah tersadar. Perlahan kondisinya semakin membaik. Kawan-kawan dan Pak Derman bergantian menjaga Erik. Demam Erik juga sudah tidak tinggi lagi. Erik berterima kasih kepada kawan-kawannya dan juga Pak Derman karena sudah menjaganya selama ini. Kemudian Erik bercerita tentang apa yang dia rasakan saat dirinya tidak sadarkan diri. Erik menceritakan saat itu dirinya seperti ditarik dan dipaksa untuk ikut dengan nenek itu. Dirinya yang sedang sakit tidak lagi punya tenaga untuk melawan. Saat itu dirinya seperti dibawa ke sebuah gua yang cukup gelap. Di sana Erik melihat beberapa orang sedang merangkak seperti anjing. Lehernya dan kakinya dirantai. Yang lebih menakutkan lagi, orang-orang itu dipaksa memakan bunga kandil yang sudah berlumur darah. Berbeda dengan mereka, saat itu Erik disuguhi makanan dan minuman layaknya makanan manusia. Ada daging, ikan, buah-buahan serta minuman yang menyegarkan. Saat itu, Erik tiba-tiba merasa sangat lapar. Namun, Erik yang merasa takut berusaha menahan diri untuk tidak memakan makanan itu. Erik merasa sudah 2 hari berada di gua. Kondisinya sudah semakin lemah karena tidak makan dan minum. Kemudian nenek menyeramkan itu mendatangi dirinya, merayu Erik agar mau memakan hidangan itu. "Li, ayo dimaem, mesakne awakmu le." Saat itu, karena saking laparnya, sempat timbul di pikiran Erik untuk memakan hidangan yang ditawarkan. Namun, tiba-tiba seperti ada seseorang yang berbisik di telinganya. Ojo nganti kau pangan. Sabar. Dilungkas bakal tak tulung awakmu le. Bisikan itu menyadarkan Erik untuk tetap bersabar. Namun Erik sama sekali tidak tahu suara siapakah itu. Melihat Erik yang tetap menolak, nenek itu nampak marah dan pergi meninggalkannya. Tak lama berselang, Erik tertidur karena kelelahan. Sayup-sayup, Erik mendengar suara Pak Derman memanggil-manggil namanya. Saat itu, saya mendengar suara Pak Derman memanggil-manggil nama saya. Saya coba cari di mana Pak Derman, tapi nggak ketemu juga. Kemudian
saya dengar seperti ada orang berkelahi. Saya berjalan mencari arah suara itu. Setelah sampai, saya melihat nenek itu sedang bertarung dengan seorang laki-laki berbaju putih. Dan saya juga melihat ada sosok hitam besar yang membantu nenek itu. Awalnya, laki-laki itu nampak kewalahan. Lalu, laki-laki itu melepas ikat kepalanya dan menjadikannya seperti cemeti. Saat itu keadaan mulai berbalik. Nenek dan sosok hitam itu nampak kesakitan setiap kali terkena sabetan itu. Hingga akhirnya nenek dan sosok hitam itu jatuh tersungkur. Nenek dan sosok hitam itu bersujud memohon ampun atas pelancangan yang telah mereka lakukan. Ampun, Yai. Kula nyuwun ampun. Kula janji bakal minggat saking mriki, Yai. Ampun, Yai. Ampun. Saat itu, laki-laki itu masih nampak geram dan menendang mereka hingga tersungkur kembali. Kemudian, laki-laki itu menyabetkan ikat kepala itu hingga berkali-kali sampai sosok hitam besar itu berubah menjadi abu. Nenek itu kembali merintih memohon ampun. Ampun, Yai. Ampun. Kula tobat, Yai. Kula tobat. Awakmu wis kelewatan. Minggat to sangka kene utawa tak mlebur dadi awu. Seketika nenek itu bersimpuh dan menghaturkan terima kasih, kemudian menghilang seperti asal. Sosok laki-laki itu kemudian menghampiri saya dan mengelus kepala saya. Waktu itu rasanya saya sangat tenang. Tapi tidak lama kemudian saya pingsan. Setelah tersadar, tahu-tahu saya sudah di kamar lagi. Kemudian Pak Dirman menjelaskan siapa kedua sosok itu. Sosok yang menolong Mas Erik adalah Yai Cokro. Sedangkan yang menculik Mas Erik bernama Mbah Sirep. Sedangkan sosok hitam yang Mas Erik lihat itu merupakan suruhannya Mbah Sirep. Alhamdulillah Mas Erik bisa kembali dengan selamat. Semoga kedepannya tidak ada lagi gangguan dari sosok-sosok itu. Setelah kejadian itu, aura di sekitar sumur tua sudah tidak menyeramkan lagi. Tidak ada lagi bunga kandil dan kopi hitam di samping sumur tua itu. Yang masih membuat Erik penasaran adalah kenapa di kamar Pak Dirman saat itu ada kopi dan bunga kandil, serta seperti apa sejarah atau awal mula dari sumur tua itu. Pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya masih membutuhkan waktu untuk terjawab.